Jadi kalau mau buka, kita lihat jam sunsetnya. Misal kita tanggal 22 nih sekarang, nanti sunsetnya jam berapa, itu udah bukanya kita di jam itu. Orang Aceh menjadi pelopor adanya musola, adanya sholat Jumat, itu dipelopori oleh orang Indonesia. Jadi ini keren banget sih sebenarnya ya. Oke, kali ini kita mau sahur di kapal. Kebetulan sekarang masih bulan Ramadan, tanggal 22 Maret 2025. Sekarang jam 3 pagi, kita mau menuju ke Incheon, Korea. Nah, kebetulan di kapal ini banyak sekali orang-orang muslim dari Indonesia, teman-teman. Jadi setiap pagi di bulan puasa, khususnya buat sahur ya, kita ada menu sahur. Kita sahur bareng di kru mes, tempat makannya kru-kru gitu. Jadi di sana buat para muslim bisa sahur bareng. Kita lihat keseruannya kayak gimana, ikutin terus perjalanan Yoga Kriwil. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Yoga Kriwil. Kali ini gua mau sharing pengalaman gua kerja di kapal pesiar. Kebetulan kali ini adalah bulan Ramadan atau bulan Ramadan ya. Kita puasa di bulan Ramadan ini. Nah, di kapal pesiar ini gua kaget cuy, karena kita ada sahur bareng, kita ada tarawih, kita ada sholat Jumat. Kok bisa di kapal pesiar ada hal-hal semacam itu? Nah, gue mau sharing pengalaman gue kerja di kapal pesiar yang mayoritas atau bukan mayoritas ya, kebanyakan orang-orang muslim dari Indonesia. Ikutin terus perjalanannya biar nggak ketinggalan keseruannya, oke guys? Nah, kali ini gue mau cerita tentang sahur bareng di kapal pesiar. Nah, gue ini kerja di salah satu kapal pesiar. Kebetulan krunya ini kebanyakan orang-orang Indonesia, teman-teman. Jadi mayoritas orang muslim ya. Kalau di Indonesia, di sini tuh sering banget tiap Jumat kita ada sholat Jumat. Terus kita juga ada musola di sini. Terus tarawih kalau bulan puasa. Nah, kali ini gua mau sharing tentang sahur bareng di kapal pesiar ini nih. Jadi kapal pesiar ini itu ceritanya dulu konon katanya, denger-denger nih dari sharing-sharing para senior. Jadi dulu tuh ada atasan orang Indonesia yang bekerja di pusatnya, inilah kantor pusatnya dari kapal ini. Dia udah jabatannya udah tinggi. Jadi dia itu tahun 90-an kalau nggak salah dibilang kemarin itu. Orang Aceh menjadi pelopor adanya musola, adanya sholat Jumat, itu dipelopori oleh orang Indonesia. Jadi ini keren banget sih sebenarnya ya. Kapal pesiar bisa sholat, bisa beribadah. Pokoknya kalau nggak cuma umat muslim ya, di sini juga ada umat Hindu, ada umat Kristen dan juga Protestan. Banyak sekali umat-umat beragama jadi satu. Sering ada kegiatan agama, misal kayak kemarin ada upacara orang Bali, ada kegiatan agama, mereka beribadah. Sama halnya dengan orang-orang muslim, kita juga ada ibadah juga seperti sholat Jumat. Kemudian ada ya macam-macam lah ya. Jadi kita bisa bekerja dan juga tidak lupa dengan beribadah ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita masih di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita mau lebaran. Cuman gue belum tahu lebarannya di kapal, soalnya ini kontrak pertama gue ya. Jadi kayak masih kaget, sekaligus seneng bisa ada kegiatan-kegiatan kayak gini nih. Nah, kalau sahur biasanya ada chef yang nyiapin, chefnya orang Bali. Kemudian
disiapin, terus di prepare. Nanti ada salah satu kru yang preparein makanan-makanannya, nanti ditaruh di display. Kemudian yang mau sahur bisa ngambil prasmanan gitu ya temen-temen ya. Nanti gua ajak ke tempat makannya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share juga ke teman kalian, biar teman kalian juga tahu keseruan sahur bareng di kapal pesiar. Nah, biasanya kalau Ramadan itu ada jadwal-jadwal subuh. Ada, kalau di Indonesia kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Kalau di sini kita pakai sunrise, kemudian sunset jam berapa gitu. Nanti sunrise-nya jam berapa, sunset-nya jam berapa gitu. Tapi ada juga kayak kalender, nanti gua fotoin. Ada 1 bulan penuh itu ada jadwalnya. Misal subuh jam berapa, sunset jam berapa. Jadi kalau mau buka kita lihat jam sunsetnya. Misal kita tanggal 22 nih sekarang, nanti sunsetnya jam berapa, itu udah bukanya kita di jam itu. Biasanya sambil masih kerja itu udah buka, jadi kayak nggak kerasa, tahu-tahu udah buka puasa. Gitu aja sih keseruan puasa di kapal pesiar. Nah, ini nih jadwal sholat selama bulan Ramadan di kapal pesiar ini. Di situ juga ada tanggal, hari, dan juga port tujuan dari kapal ini. Kebanyakan masih di Jepang sih puasa kali ini. Oke, sekarang pukul 3 pagi dengan suhu 6 derajat Celcius. Kita bakal menuju ke Incheon. Tapi sekarang kita masih di laut, teman-teman. Oke, kita langsung gas aja sahur di Krumes. Gua pakai sendal dulu. Nih kita menuju Krumes, tempat kru makan ya. Ini dia di dek atas, kamar gua ada di dek bawah. Kita naik 1 tangga aja. Ini masih terlalu pagi sih, jam 3 masih belum ada orang. Biasanya paling setengah 4 gitu baru ada orang, soalnya subuhnya jam 5 lebih. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu. Ini kita hampir sampai di Krumes. Ini nih Mas Alfi. Halo Mas Alfi. Lagi ngapain nih? Prepare sahur. Nah, kita sahurnya di sini teman-teman. Banyak banget menu buat sahur. Ini ada sambal. Gimana, Bang? Puasa dong. Wajib buat orang muslim. Nih yang menu sahurnya lengkap. Ada beef, ada apa nih, sayur toge. Isinya banyak banget. Ada telur. Nah ini biasanya kosong sih. Oh kosong. Di prepare. Nanti makanya pada di sini nih, pada datang. Masih sepi teman-teman. Kalau mau main PS di sini, tuh main PS. Semoga main biliar. Jadi
Jadi kalau Mas Alfi tuh bangun 2:30, terus prepare buat sahur ini semua. Halo Pak, mau sahur nih Pak? Iya, bapaknya nih pelanggan pertama. Sahur. Ada lagi tuh Mas Fahrur. Pagi Mas Fahrur. Sahur. Oke, gua ikut sahur dulu. Keburu nanti rame banyak orang biasanya. Mumpung masih sepi, kita sikat. Gua ngambil makanan dulu cuy. Gak bisa ngambil nih, pegang HP. Oke, makanannya udah gua ambil. Sekarang kita bikin kopi dulu. Ini nih, ada kopi. Biasanya setiap hari disediain kopi. 24 jam nih kopinya. Kita tinggal ngambil. Di sini juga ada susu, ada gula. Tinggal kita racik. Nih, udah jadi kopinya. Mari kita sahur. Pagi Pak Guntur. Pak. Oke, kita sahur dulu cuy. Ini gua ngambil roti, beef, sayur, sama nasi, dan juga telur rebus. Ini masih sepi sih. Nanti juga pada dateng. Gua mau ngambil sambal dulu. Lupa tadi nggak bawa sambal. Biar makin nikmat sahurnya, kita pakai sambal. Selalu bawa persediaan makanan Indonesia sih kalau pergi ke kapal, pergi jauh ngerantau gitu. Ini persediaan makanannya. Ntar set. Ini masih banyak sediaannya. Ini kemarin beli di Taiwan, ada Indomie. Di bawah juga masih banyak tuh. Ini ada kopi, ada permen. Ini apa lagi, nutrisari bawah. Biar nggak kangen rumah lah ya. Oke, kita lanjut sahur. Nah, ini udah mulai ramai, udah mulai pada datang. Mayoritas bapak-bapak yang datang, bapak-bapak yang sahur di sini nih, banyak banget. Ini mereka ngambil makanan sendiri, prasmanan, bebas mau ngambil banyak, mau ngambil sedikit, boleh. Di situ ada lauk pauk, ada buah, ada sambal, ada roti. Ini kebanyakan yang pada sahur orang-orang Indonesia. Banyak banget orang Indonesia yang kerja di kapal ini. Malah kayak kerja di darat, ketemu banyak orang Indonesia.
Oke, sekarang udah setengah 4 lebih. Kayak gini suasana sahur di kapal ini. Banyak banget orang-orang muslim yang sahur di bulan Ramadan ini. Rame, seru pokoknya. Banyak banget pelajaran yang gua ambil di sini, terutama tentang beribadah. Meskipun di kapal, meskipun jauh dari daratan, kita tetap bisa beribadah. Dalam Al-Quran sendiri, seluruh isi bumi itu merupakan masjid. Jadi kita kayak bisa ibadah dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komentar ya teman-teman ya. Nanti gue bantu jawab berdasarkan pengalaman gue. Mau tanya apa silahkan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa dukungannya, jangan lupa komen juga. Komen apapun yang pengen kalian katakan. Komen apapun yang pengen kalian tanyakan, biar kita bisa sharing ya teman-teman ya. Karena pengalaman adalah sumber pengetahuan. Jadi jangan malu bertanya, jangan sungkan buat bertanya di video ini. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.